di Alkitab kan dibilang jangan menganggap kau rendah karena kau muda, Ya. tapi jadi teladan. Nah, justru yuk yang punya ekonominya kurang atau segala macam, jangan pernah takut untuk bermimpi. Selama kita masih punya Tuhan yang besar. 3, 2, 1, ngobrolin pesona Injil yuk. Setiap hari. Adinda Petrus. Siap, Abang dah. Thank you udah mampir ke sini, datang ke ngopi, ngobrolin pintar pesona Injil. Siap, aman. Wah, ini kesempatan langka nih bisa jumpa sama Adinda nih. Petrus Sihombing. Siap. Igrianus dan semua orang percaya di seluruh dunia. Boleh kenalin dulu lah. Kenalin dirimu lah. Kalau abang yang memperkenalkanmu pasti tidak signifikan dan sedalam dirimu. Setahu aku dia ini adalah seorang generasi muda, penggiat generasi muda, orang yang punya api untuk punya panggilan untuk generasi muda. Dia banyak mementori juga anak-anak muda untuk maju di semua aspek atau bidang. Nanti kita akan memperdalam itu. Tapi setahu aku dia ini adalah orang muda yang excellent dalam melayani Tuhan. Nah, ada banyak yang dia lakukan, baik itu di pemerintahan, baik itu di politik, baik itu di pelayanan gereja. Bisa tolong kasih tahu sedikit background, biografi. Nggak usah biografi lah, semacam apa sih kesibukanmu sejauh ini dan sedang proyek apa yang besar yang kalau sedang lakukan, Dek? Ya, Igrianus, perkenalkan, nama gua ya lah. Igrea pasti udah kenal lu semua lah. Petrus ya, kesibukan, mungkin backgroundnya S1, S2 hukum, Bang Mike. Wow, S1, S2 ya. Ya, tapi nggak fokus ke situ 100%, kita bagi-bagi. Profesional mungkin sebagai seorang konsultan hukum di beberapa perusahaan. Sama ya puji Tuhan percayakan untuk membantu salah satu menteri lah di pemerintahnya Pak Prabowo. Oke. Kalau kegiatannya di organisasi sebagai Sekjen Gempar. Gempar ya? Gempar Indonesia. Itu apa? Gempar itu Generasi Muda Pembaharu Indonesia. Generasi Muda. Iya, jadi kumpulan anak-anak muda Kristen dan Katolik ya. Kita sudah ada di 29 kabupaten, 29 provinsi dan 2 di luar negeri. Wow. Di Singapura sama di Australia. Seperti itu. Saya sebagai sekjennya dan juga puji Tuhan di Igrea juga sebagai pembina youth. Yes. THB. THB. Kenapa THB? Karena saya dari kecil di THB. Wow. Itu meskipun ditawarin sama Bang Mike dulu di Kelapa Gading ya. Kelapa Gading. Tapi nanti ke depannya bisa semua dong. Bisa. Di Kelapa Gading, Gading Serpong bisa terlibat lah. Terus gitu. di Aras juga sebagai Aras itu apa, Pak? Aras PGPI. PGPI ya? Ya, oh, di PGPI Aras aktif. Nasional dipercayakan untuk membantu pelayanan youth di sana. Beberapa sinode lah kita ini kan. Mungkin itu aja sebagai sedikit background-nya. Jadi memang kita berkecimpung di dunia generasi muda, hukum dan politik. Hukum dan politik ya? Oke. Karena memang passion-nya di situ gitu loh. Panggilan hidupnya di situ, ada Panggilan 3. hidup. Bagaimana generasi muda bisa berkarya. Ya karena saya latar belakangnya hukum, ya hukum saya di situ. Tapi saya juga menjembatani beberapa banyak generasi muda untuk ke Seven Sphere ya. Seven Sphere. Ada arts, business, church, development, education, family, government. Wow, itu. Seperti itu. Jadi orang-orang yang punya talenta di bidang art, bisnis dan lain-lain ini kita fasilitasi untuk mereka berkarya. Wah. Oke. Thank you untuk disclaimer tentang ya FYI lah ya. FYI lah ya kan, for your information ya kan. Bahasa gaulnya. Aku mau ngajak ngobrol nanti supaya tidak melebar kemana-mana. Aku mau ngobrol terkait dengan gereja nih, terkait dengan generasi muda. Ngobrolnya gini deh. Kenapa ya dalam beberapa tahun ini bisa dikatakan generasi muda itu alergi dengan yang namanya gereja deh? Apa yang menyebabkan itu? Apa yang terjadi sebenarnya? Menurut lu, kok gini, generasi muda itu kenapa mau jauhi gereja saat ini? Iya, lebih senangnya. Ini mau bicara belak-belakan apa gimana nih? Belak-belakan dong. Kita kan di gereja ngobrolin pesona Injil nih dalam rangka biar
anak muda juga mengerti kelesatan Injil itu sebenarnya lebih lesat dibanding dunia di luar sana gitu kan. Kenapa anak muda tuh lebih senang bahkan bisa kita katakan kita harus kasih tahu kerentanan kita. Gereja kita sendiri pun yang di THB anak muda juga sedikit bisa dikatakan berkurang gitu. Kemana orang-orang ini sebenarnya? Mungkin yang pertama faktor kerjaan. Kalau yang saya survei ya. Oke. Karena kan kebanyakan kan anak-anak muda ini kerjanya di marketplace saya. Oke. Yang kedua, seringkali gereja ini menjadi tembok anak-anak muda. Oke. Karena apa? Karena merasa gue lebih nyaman contohnya di diskotik atau klub daripada di gereja. Yang ketiga, terkadang konteks pembawaan khotbahnya itu nggak pas dengan dimensi anak muda sekarang. Terlalu kaku, terlalu kalau bisa dibilang nggak menyesuaikan dengan apa yang ada, apa yang menjadi kebutuhan anak-anak muda sekarang. Seperti itu. Mungkin bisa kita klasifikasi mungkin satu, mungkin memang orang yang baru bertumbuh. Yang kedua setelah bertumbuh apa, yang ketiga itu apa. Tapi secara umumnya mereka terkadang menjadi tembok bagi mereka sendiri. Mereka menganggap bahwa gereja itu terlalu suci, gue itu berdosa. Padahal gereja itu kan bukan showroom kan sebenarnya. Ya, gereja itu sebenarnya bengkel. Bengkel. Kan? Cuman kan anak-anak muda sekarang kan Gen Z dan milenial kan menganggap ya udahlah seperti itu. Bahkan ya udah gue ikut ritual aja orang tua gitu loh. Hari Minggu itu. Tapi kan mereka tidak terhisap dalam satu komunitas. Tidak aktif dalam komunitas. Hanya ikut di setiap hari Minggu ibadah raya. Itu kan tidak terhisap juga gitu. Iya. Iya. Apakah itu kan itu jadi autokritik buat kita ya, buat gereja, buat pemimpin gereja, buat tim pengembalaan ini jadi autokritik. Kenapa kemudian generasi muda itu nggak betah lah kalau gereja, bahkan merasa gereja itu sesuatu yang udah konservatif dan sangat konvensional, ketinggalan. Lebih baik kita pergi ke tempat lain, ke Sayap Suci lah misalnya, atau kemana lah KPKP gitu, dibanding ke gereja. Nggak betah tuh anak-anak muda di gereja. Betul. Itu kan dari faktor internal. Dari faktor eksternal, bisa nggak kita katakan karena memang budaya kultur dunia ini semakin... Ya, itu bisa jadi ya. Bisa jadi. Yang kedua mungkin pengaruh teman lah ya. Pengaruh teman? Iya. Ngapain sih lo ke gereja? Nggak asik. Ya karena mungkin jiwanya, ya udahlah gitu loh. Istilahnya mentolerir lama-lama jadi ya keikutan gitu loh. Ya, gitu. Ya. Seperti itu. Jadi kalau lu sendiri ngelihat, selain daripada faktor gereja itu boring, membosankan, gereja itu terlalu banyak orang-orang yang sok suci, terlalu banyak orang yang judgmental, sementara mereka di luar merasa diterima, merasa direngkuh. Ada faktor lain nggak yang membuat itu yang paling dominan lah kalau di gereja? Ada nggak menurutmu? Nggak ada. Nggak ada. Itu yang udah paling peak ya? Iya. Itu yang paling peak. Yang mengakibatkan orang itu nggak mau ke gereja kan, nggak mau berkomunitas kan. Itu. Gereja kurang kreatif kah atau kurang? Bisa jadi. Kurang inovatif kah? Bisa jadi. Pada lari nih anak-anak muda. Bisa jadi. Dulu pas zamannya saya sama seseorang lah, anggaplah si N gitu ya. Iya. Si Jangkung, nggak tahu lah ya kan. Iya, oke. Terus dulu ketua youth gabungannya, dulu kita masih menyatu lah. Iya. I know. Gitu kan. Saya bikin satu kegiatan youth namanya Katedral. 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 Iya. Ibadah di kafe. Oh, ibadah di kafe. Oke. Nah, jadi maksudnya konsepnya itu anak-anak youth lebih banyak mendengar. Mendengar, ngobrol, terus si abang itu sebutnya abang huruf R ya gitu ya. Iya. Abang itu lebih banyak. Bang Ruli kan maksudnya kan. Biar dia dengar nih, biar dia kesini nih. Kapan gitu ya. Bang Ruli ya. Kapan-kapan kayak gerai ngopi. Iya, dia nggak mau dipanggil bapak, punya abang katanya. Iya. Bedanya cuma 3 tahun katanya. Nah, padahal dia udah mau 60 kan. Mau 60 dia sekarang. Jadi dia bilang jangan panggil gua abang ya. Iya. Nah, akhirnya ya kita bikin satu konsep namanya Katedral. Nah, di situ pelan-pelan mulai agak ramai dan teman-teman mulai ikut berbaur seperti itu. Jadi ya
konsepnya memang agak aneh dan nyentrik dan pernah juga ditentang. Iya, pasti ada pro kontra ya. Ya mungkin kalau ada Bang Judika nggak mungkin lah ditentang yang sebelumnya seperti itu. Jadi itu mulai bagus. Nah semenjak itu ya mungkin buat mereka ini bukan konsepnya mereka kan. Jadi kami berdua di-cut lah di pelayanan seperti itu. Jadi ya lama-lama makin menyusut seperti itu. Nah konsep ini yang mau coba kita ya sebagai saya dipercayakan sama Bang Judika sekarang sebagai pembina, saya mungkin terobosan. Tapi terobosannya bukan yang kayak dulu lagi, tapi mungkin ada tahap pengembangan. Teologi kan punya pengembangan, menjangkau generasi muda harus ada pengembangan kan. Seperti itu supaya anak-anak muda bukan hanya terhisap di gereja, tetapi menjadi mercusuar bagi dunia bahwa inilah orang yang lahir dari gereja. Oke. Sebelum nanti kita lebih jauh terkait dengan langkah-langkah strategis apa yang kita buat atau yaitu apa yang harus kita buat sehingga generasi muda ini punya menggrab attention mereka, ngambil atensi mereka untuk kayaknya gue harus ke gereja deh, kayaknya gue harus melayani Tuhan deh gitu. Sebelum nanti ke sana untuk apa sih langkah-langkah strategis? Aku mau menyoroti sisi ini. Menurutmu seberapa penting atau seberapa signifikan Kak bicara tentang role model di gereja untuk generasi muda? Karena gini. Ada banyak orang yang nggak mau ke gereja karena malas lah orang pendetanya, kakak rohaninya juga tanda kutip bejat juga, brengsek juga. Pengalamanmu deh. Aku mau nanya pengalamanmu dulu, terus sebelum kita masuk lebih jauh dari sudut pandang Injil. Pengalamanmu sendiri ketika mementoring adik-adik rohanimu ini, apa yang kau buat? Apa yang membuat mereka akhirnya bisa begitu lengket, begitu melekat, dan begitu mau mendengarkan kau secara pribadi untuk mengcoach mereka sekaligus mementoring mereka? Apa yang kau buat? Sebenarnya kalau kayak gitu ada teorinya Bang. Nggak ada teorinya ya? Teori. Kalau gua istilahnya gini. Boleh. Sharing. Lebih kepada ini ya. Bagaimana kita membuat psikologi menti kita itu nyaman sama kita dulu. Ngobrol. Jadi misalnya ketika dia ada masalah. Menti ini maksudnya anak mentor ya? Anak mentor. Kalau kita kan sebutnya contohnya mentor lah gitu kan. Nah yang kita mentor namanya menti. Nah itu gimana? Ya buat mereka nyaman dulu aja gitu. Buat nyaman. Nyaman, jalan bareng segala macem. Terus saya punya beberapa junior lah. Bang, ayo Bang ke klub katanya. Ya udah kan di klub ya mereka kobam segala macem. Saya menunjukkan esensi saya nggak perlu. Kan mereka akan melihat. Wah Bang ini beda banget gitu. Kalau yang lain, Bang ayo kita ke klub. Jangan lu, dosa lu, masuk neraka lu kalau masuk ya kan? Iya kan. Kalau saya nggak apa. Tapi kita dampingin. Ya kan, ya udah lu mau ini, tapi jangan banyak-banyak ya gitu loh. Nah mereka kobam segala macam, saya jadi bempernya mereka lah kepada orang tuanya lah gitu kan. Nah hingga lama dia nanya, Bang lu kok beda ya sama senior atau abang-abangan kita ketika diajak ke kobam gitu atau ke klub, langsung wah nggak baik firman. Terus ada senior juga yang ayo mabok bareng gitu. Nah lu beda gitu loh. Justru lu dampingin kita gitu loh. Nah itu yang buat mereka itu mulai nyaman sama kita sehingga ada masalah segala macam sampai saat di puncaknya orang tuanya mereka menitipkan mereka ke saya. Tapi tentu gini ya, Dek, tentu lu secara pribadi juga mempersiapkan diri lu sendiri kan, jangan sampai ada istilah gini, nggak apa-apa kita ikut. Kalau Rasul Paulus kan di Jemaat Korintus berkata bahwa aku bisa menjadi orang Yahudi di tengah-tengah orang Yahudi, aku bisa menjadi orang Yunani di tengah-tengah orang Yunani, di tengah-tengah budak aku bisa menjadi seorang budak. Istilah berkontekstualisasi dengan orang-orang yang mau kita injili. Tentu lu sendiri secara pribadi sebelum masuk ke area-area dikatakanlah area gelap itu, lu sendiri juga mempersiapkan diri dong. Jangan sampai tujuan kita mau membawa mereka, merebut mereka dari api neraka. Kita yang terjerumus. Maka malah kita yang ikut-ikutan masuk. Lu sendiri juga ada persiapan khusus? Jadi kan? Gini Bang, gue untuk kayak gitu gue punya prinsip ya. Punya satu
tagline lah. One MPFJ. One MPFJ. MPFJ apa tuh? One more person for Jesus. Wow, akronim ya? Ya, jadi ibaratnya kalau gua istilahnya masuk ke dalam dunia gelap begitu, gua bagaimana bisa menyelamatkan satu orang buat Tuhan. Hingga sampai di titik klimaks, mereka menjauhkan itu pelan-pelan, menjauhkan itu dan mereka mulai aktif di gerejanya. Dan itu works deh? Works. Maksudnya kita kan, ini kan menabur dengan cara yang, kan kita kan harus lihat benih itu harus kita tabur dulu ya. Sampai akhirnya kita bisa melihat hasilnya. Iya. Dan itu semenjak gua kuliah. Oh, udah berapa tahun? Kuliah gua 2000 berapa ya? Enggak, maksudnya sistem yang udah 4-5 tahun. Kau bangun. Udah 4-5 tahun. Ya? Dan itu gua kerjain semua sendiri. Dimanapun mereka butuh, gua selalu samperin. Contohnya kan ada Gani kan? Iya. Gani itu dulu tidak punya kemampuan yang gimana banget. Dan dia minder segala macam. Akhirnya pas selesai kegiatan ibadah, waktu itu kita masih gabung ke sana ya. Iya. Nah, akhirnya kayak gue punya suara hati gitu ya. Kalau orang bilang masing-masing orang sih punya panggilan tertentu ya. Kayak lu pasti ketika ngelihat anak muda, ini kayak perlu dimentoring. Itu kalau nggak ada suara, kalau orang bilang suara itu dari Tuhan. Hingga pada akhirnya dia jadi komunitas, masuk ke komunitas itu. Sampai sekarang, sampai saat ini masuk ke mereka punya komunitas. Dan gua nggak mau ajak mereka, yuk ke gereja gua, nggak usah. Mereka punya tempatnya masing-masing. Nah, tapi gua akan ciptakan bahwa ya lu ingat ada abangmu di sini. Gitu. Meskipun ya kapanpun, dimanapun, aku siap untuk membantumu ya. Iya. Hingga pada akhirnya dia dapat sayembara ke ibu kota negara segala macam. Mereka jadi saksi kan bahwa ini lahir dari gereja. Gani itu yang kemarin yang kita kemarin yang ngurusin IKN ya? Iya, IKN. Wow. Itu baru satu, belum yang lain. Iya. Ada Richard Theodore, ada yang lain, Samuel Chris segala macam. Samuel Chris, Richard Theodore itu youtuber muda yang pebisnis yang uangnya sudah belasan miliar tuh, $1 juta pertama dan lain sebagainya. Itu lahir dari gereja. Harus lahir dari gereja. Gue pengen ciptakan semua anak-anak muda mendapatkan panggilannya harus lahir dari gereja. Karena gue rindu juga, Bang. Karena rindunya kalau kita lihat kan pemerintahan sekarang lahirnya dari masjid atau dari mana. Kita tidak ada gitu loh. Kayak Opung Luhut lahir dari militer gitu kan. Ibaratnya. Tapi yang lahir dari benar-benar gereja itu nggak ada ke publish. Nggak ada ke publish? Nggak ada ke publish sampai sekarang. Yang benar-benar lahir dari gereja. Kalau gue juga embrionya kan dari gereja, Bang. Embrionya dari gereja? Dari gereja. Ditanyalah, Bagem. Iya. Gitu kan. Seperti itu. Kalau tadi ada sempat nyebut Gempar. Nah, kalau di Gempar, apa yang lu buat, Dek? Kalau Gempar itu kita mengkoneksikan semua kemampuan anak-anak muda. 80% anak-anak muda nggak? Anak-anak muda, Bang. Pengurusnya? Anak-anak muda, Bang. Bahkan, just info, Ketua Gempar Singapura dulunya adalah ateis. Ketua Gempar Singapura dulunya ateis. Tidak mengenal Tuhan, masih muda. Oke. Bisa mau jadi Gempar? Kita banyak diskusi. Ngobrol segala macam. Mungkin gue nggak secara klimaks bahas soal teologi ya. Tapi bagaimana penyertaan Tuhan tuh ada dalam hidup gue, Bang. Hingga pada akhirnya, wah gue mau ambil itu dah. Gue mau ngambil mau ngambil itu dan dia mau nerima Tuhan. Sampai sekarang dia terus gerejain dan pas pelantikan nanti tanggal 28 dia mau dibaptis juga. Wah, ini sih. Ini lebih dari uang. Iya, lebih dari uang. Berapa miliar gitu. Dan dia kehidupannya di Singapura cukup bagus sekarang. Seperti itu. Manajer apa gitu gue nggak tahu lah. Tapi yang penting ya penghasilan sudah di atas $10.000 Singapura. Sadis. Sadis. Oke. Aku tahu kerinduan hatimu dan aku tahu apa yang menjadi keresahan hatimu terkait dengan generasi muda. Kedepannya apa yang bisa kita lakukan untuk generasi muda atau langkah-langkah strategis apa yang harusnya kita ambil dari sisi gereja nih? Ya tentu kan memang
nggak mudah ya, nggak mudah dalam pengertian. Ini kita minum nggak apa ya? Silakan minum aja. Kita kan peperangan rohani terus nih. Kita bagaimana membawa generasi muda itu kemudian bisa mencintai Injil gitu, bisa melihat pesona Injil itu, melihat keindahan Injil itu dan menghidupi keindahan Injil itu. Jadi tidak hanya sekedar kalau generasi muda itu kan identik dengan konser rohani dan itu program lah ya, itu program. Tentu harus masuk dalam satu yang namanya pemuritan. Iya betul. Gitu. Kan kalau hanya sekedar mengumpul-ngumpul massa sebenarnya kan kita gampang saja kan, kita undang aja artis dan lain sebagainya. Tapi aku pengen tahu dari kau sendiri, Pat. Sekarang fenomena banyak anak muda itu ibadah-ibadah di diskotik gitu. Iya. Apakah kau juga ada di balik layar? Ada, Bang. Ibadah-ibadah seperti itu. Ada, Bang. Dan ibadah seperti itu kan untuk orang-orang yang ya tanda kutip ya, orang tua gitu, yang sudut pandangnya berbeda, konservatif, yang memandang itu kalian gimana sih nggak menghormati Tuhan malah digelap-gelapan dan lain sebagainya. Apakah itu bagian dari langkah strategis untuk menjangkau generasi muda, ataukah memang sudah nggak ada kreativitas atau inovasi lain untuk ngajak orang muda? Atau memang sudah kita jadi istilahnya itu kita berasimilasi dengan dunia ini dengan cara-cara dunia, tapi motifnya adalah Injil. Bagaimana mengukur itu? Dari kau sendiri bagaimana melihat? Kalau menurutku gini Bang, maksudnya kita kan harus bisa menyesuaikan ya di zaman yang sekarang. Oke. Ya, zaman sekarang konteks bisa berubah, konten nggak boleh berubah. Bisa. Jadi gini. Konten harus Injil. Mungkin bagaimana kemasannya, misalnya contohnya kayak makanan atau apa gitu kan, bagaimana kita bisa melihat itu sebagai sesuatu yang menarik. Justru harus packagingnya kan harus berbeda. Makanya kenapa sekarang kita coba buat ibadah atau apa itu di klub dulu. Supaya kenapa? Supaya menjangkau dulu anak-anak muda yang apa ya? Terhilang lah. Terhilang ya kan. Ibaratnya seperti itu. Nah, sekarang orang lebih gampang Bang, ajak ke kafe, ke diskotik daripada ke klub. Iya ya. Lebih banyak. Bahkan kalau komsel kadang-kadang lebih suka ke coffee shop dibanding coffee shop di gereja. Karena kenapa? Udah dimensinya berbalik, sudah berbeda. Kalau dulu memang gereja kan, sekarang beda. Justru kalau kita bisa lihat kan, kalau dalam Alkitab kan gereja itu kan ibaratnya bukan sekedar bangunan ya, tapi kan lebih kepada bagaimana kita menjadi, kalau gue bilang sih bagaimana kita menjadi tiang dan garam dunia, seperti itu. Kitanya sendiri. Kita sendiri adalah gereja. Bangunannya entah di kafe, di mana itu terserah gitu. Itu kan hanya sekedar untuk tempat fellowship gitu kan, seperti itu kan. Dan kita kan ya ibaratnya kalau untuk gereja nggak ada ibadah menghadap ke kiri ke kanan. Iya betul. Bebas gitu kan. Jadi ya kenapa kita buat di klub, kenapa kita buat di diskotik? Ya kan? Tapi tetap Injil itu nggak berubah. Packagingnya aja yang berubah. Kayak misalnya buku ini lah Bang. Isinya misalnya sama kayak buku hukum lah ya kan. Mungkin ininya aja yang berubah, tapi kan konten covernya kayak dasar-dasar ilmu hukum segala macem. Isinya kan nggak berubah, tapi kan sampul gininya berubah gitu kan. Nah itu tidak menghilangkan esensinya gitu loh. Nah setelah itu bukan hanya, kalau menurutku ke depan sama teman-teman, kita nggak hanya stok di situ Bang, nggak ada mandak di situ. Tapi kita lihat kekuatan mereka di mana sih Bang? Apa yang kau maksud dengan kekuatan mereka? Masing-masing kita kan punya kekuatan Bang. Abang lebih kepada teologi. Oke. Contohnya gue lebih kepada ini. Kita kolaborasikan semua. Sehingga kenapa? Gereja itu menjadi terang buat semua. Gereja ini kan kita Bang. Bukan bangunan misalnya. Bukan bangunan GBI Igria THB atau GBI Mawarsal, enggak. Tapi kita semua. Ketika misalnya contohnya ada teman yang butuh modal. Contohnya, otomatis kan kita cari pelaku atau pebisnis yang bagus. Seperti itu. Terus misalnya mau pelayanan, mau misi penjangkauan, butuh apa Bang?
Hepeng kan? Butuh hepeng, ya kan? Iya kan? Siapa yang bisa menjangkau ini? Kebijakan pemerintah, contohnya ketika gereja diserang atau gereja ditutup bangunannya ya. Iya. Siapa yang maju, Bang? By the way, Adinda Petrus ini udah beberapa kali membantu orang yang pendeta-pendeta yang gereja ditutup ya, dia. Iya. Itu dia, siapa yang bantu, Bang? Jadi kekuatan itu kita coba himpun. Gereja di tengahnya nanti mungkin misalnya contohnya Bang Mek teologi. Ya. Nanti kalau penginjilan Bang Mek aja kita utus. Saya lebih kepada hukum dan pemerintahan. Saya yang diutus. Terus misalnya yang media, siapa yang bisa bikin konten begini kalau bukan orang media? Siapa yang bisa bikin begini kalau bukan orang media? Gitu loh. Jadi ke depan itu kita mau rangkul semua, mau kita sambungin kekuatannya. Kolaborasi ya. Kolaborasinya. Ya. Supaya apa? Kita menjadi tiang dan garam dunia. Kan sesuai dengan amanat agung Matius 28 dan 19. Ngeri. Pergilah jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Allah, Putra dan Roh Kudus kan. Wow. Dan ketahuilah aku akan menyertai engkau kepada akhir zaman. Nah itu kata kuncinya tuh. Iya. Bahwa kita itu disertai oleh Tuhan. Iya. Sampai kapan? Makanya di Gempar polanya begitu, Bang. Orang yang tidak gereja, orang yang malas bersentuhan dengan gereja, kita libatkan di situ. Kita kasih peran. Karena kenapa? Anak muda nggak dikasih peran di gereja. Oh. Nggak dikasih panggung di gereja, Bang. Ini autokritik lah ya buat kita untuk gembala, buat pendeta, dan aktivis gereja bahwa anak muda terus kita akomodir ya. Iya. Dan kita beri dia kebebasan inovasi selama dia nggak keluar dari koridor Injil lah istilahnya kalau kata teman kita tuh. Betul. Sekarang kan mana? Anak muda dikasih panggung nggak, Bang? Hanya dikasih panggung, pelayanan doang. Nggak, kadang-kadang juga nggak difasilitasi. Iya, nggak difasilitasin. Terus, Bang, yang kedua, gereja harus bisa memfasilitasi anak muda ketika mereka punya kemampuan. Kayak contohnya dulu saya. Oh, jadi kita mesti jeli juga untuk melihat kemampuannya di mana. Ini anak ini mau kemana nih? Iya, makanya nanti ke depannya kalau misalnya youth kita sudah stabil, saya mau bikin tes. Tes apa tuh? Tes kemampuan. Mereka di mana? Saya panggil. Oh, untuk melihat. Iya, jadi di clustering, Bang. Ini ya, apa namanya, goals yang mereka ya? Di clustering. Mereka lebih suka kemana sih? Supaya lebih kita konstruktif lah ya orang-orang. Karena gini, Bang, anak muda ini kan gua butuh duit buat hidup. Betul. Persetan dengan misalnya lu mau kuat bapak, gua nggak bodo amat gitu loh. Iya kan? Bukannya gua anti itu, mesti kan gua mencoba. Nah, sering ini kita dampingin dengan apa? Pesona Injil yang luar biasa, kebenaran value Injil yang bagus. Lu kalau udah jadi misalnya contohnya sudah jadi atasan, lu harus yang benar, begitu. Ya. Nah, kita identifikasi semuanya. Nah, ini mau gua bikin di UTHB. Kalau di youth lain, gua udah pernah bikin, Bang. Mereka sekarang stabil tuh. Di GBI-nya Pak Yohanes Anwar. Udah gue identifikasi. Sekarang youth-nya setiap kali datang tuh bisa 150, Bang. Oh ya? Iya. Wow. Terus kita bisa bikin event kemarin di pasar modern. Sekarang mereka lagi tumbuh berkembang terus. Ya. Tentu semua tidak dengan kekuatan kita sendiri. Ya, tapi kita kan perlu hikmat kan. Betul, kan di Alkitab juga dibilang kan takut akan Tuhan adalah permohonan pengetahuan, tetapi orang muda menarik hikmat dan didikan. Ini Oke, aku mau nanya sesuatu hal yang sifatnya sedikit agak provokatif. Tadi kan kau bilang bahwa anak muda itu rata-rata ya bukan cuma anak muda sih. Kita juga masih muda berarti. Iya, masih muda ya. Maksudnya bukan cuma anak muda, sifat berelasi dengan Tuhan itu secara transaksional. Tadi aku suka dengan katamu. Ada juga anak muda yang berkata, aku tuh butuh duit. Sorry to say, persetan dengan A, B, C, D dan lain sebagainya ini, yang penting aku butuh duit. Orang-orang yang seperti ini, bagaimana kita menghandle-nya? How to handle it? Bagaimana cara kita istilahnya supaya dari yang salah ke benar? Gitu. Iya, maksudnya memberikan sebuah wawasan edukasi ke mereka bahwa kau hidup itu bukan bukan hanya dari roti saja, tapi melainkan dari firman Tuhan. Tapi kan mendaratkan ini ke anak muda kan tidak semudah kita ngobrol kita yang sudah tahu firman Tuhan kan. Kadang-kadang tergantung, Bang. Kalau gue lebih banyak sekarang ke anak muda ya. Maksudnya di generasi di bawah gue. Gampang, Bang. Politik meja makan aja, Bang. Oh, teologi meja makan. Iya, kalau gue politik meja makan. Kalau istilahnya kita segala sesuatu kita selesaikan di meja makan, ya kan? Kayak Bang Holland,
Itu kan salah satunya teologi meja makan dia. Iya. Tapi kan sasarannya kan ke pendeta. Coba kalau dia ke anak muda. Iya. Ya kan? Jadi ketika makan kan Ajak aja dia makan iya ya. kan sambil berpikir, Bang. Wow, ini salah satu tips and trick yang Iya. menurut aku simple tapi Iya. tak kita lakukan ya. Iya. Bang Kita Hoan- ajak aja dimakan. Ini Bang Hoan udah sering, tapi kan kita-kita aja. Dia tidak pernah ke yang lain kan. Betul. Itu kan sebenarnya dia mendaratkan pemikiran ini ke kita-kita sebenarnya secara nggak langsung. Iya, kita ajak. Politik meja makan. Kita itu teologi meja makan, kita ajak dia makan, Iya. lalu kita deep talk sama dia. Iya, gitu gitu. udah. Itu kan semua keluar. Bahkan ada yang sampai nangis. Dulu Bang Robson kan pernah aku ajak soal aku kan karena kemampuanku ya. Ada Nah ini salah satu yang aku suka Iya. dari kau nih, Dek. Maksudnya yang kemarin kan soal Tritunggal ya. iya, ada yang nanya Tritunggal, kau kita kan bingung kan. Ya udah. Ocon. 3 jam lebih, Bang. Oke. 3 jam lebih ya. Gua bingung. Ternyata gila juga lu. Searching di Google gitu ya. Coba kalau kita salah, Bang. Ini baik gua nggak punya kemampuan ya gua kasih ke Bang Ocon lah. Iya, Gitu. keren. Seperti itu. Dan mereka kan mulai pelan-pelan menerima gitu kan. Gitu. Terakhir, Dek, di obrolan kita nih, apa yang mau kau buat untuk UTHB? Itu yang pertama. Sesuatu hal yang atau langkah strategis atau sesuatu yang baru apa yang mau kau buat untuk UTHB sebagai pembina? Yang kedua adalah harapanmu atau ekspektasimu untuk generasi muda yang nonton ini, apa yang mesti mereka lakukan untuk supaya mereka bisa tahu identitas dirinya, tahu value hidupnya, bahwa hidupnya ini untuk Tuhan. Anjuran apa yang bisa kau sampaikan ke teman-teman? Yang pertama tadi soal untuk UTHB lah. Ajakan apa atau hal apa yang mau kau lakukan? Kalau gua secara garis besar udah banyak ngobrol sama Jordi adalah bagaimana Jordi ini ketua youth-nya Ketua ya? youth, ya. Oke. jadi bagaimana anak-anak youth itu menemukan panggilan hidupnya, visinya apa yang Tuhan kasih. Oke. Karena kalau dia tidak ada visi, bagaimana dia mau bergerak, Bang? Seperti itu. Karena kalau visi itu tidak dia temukan, gue berapa kali survei sama anak-anak muda secara random. Lu mau jadi apa sih? Ah, ngalir aja, Bang. Oh iya tuh, itu jawaban template tuh. Iya. Ngalir aja, Bang. Terus? Go with the flow, Bang. Lu siap ini mau kuliah kemana? Ah, nggak tahu, lihat aja nanti. Gitu loh. Dalam hati gue, gila. Dulu gue kayak gimana buat gue berjuang, ya kan? Bahkan kita pernah jadi pekerja kasar, kita kuliah segala macem, kita hantam semua, sampai sekarang kita bisa berdiri. Seperti itu. Dari seorang anak yang berlebar fatherless generation, tidak mempunyai kasih sayang seorang ayah, tidak tahu arah tujuan hidupnya. Next kita bahas fatherless ya. Iya. Oke, lanjut. Itu. Jadi gue pengen tuh anak-anak youth itu punya visi apa yang Tuhan mau kasih. Setelah kita Jadi bukan menemukan visi sendiri ya, tapi visi Tuhan Iya. yang Tuhan kasih ke dia. Gue dari itu visinya tuh dulu ya Bang Gigi pengen jadi pendeta, cuma kan itu cita-cita gue. Ya. Tapi setelah gue belajar kehidupan, maksudnya situasi kehidupan emang hantem gue segala macem. Gue bagaimana kedepannya gue bisa bela gereja, gue bisa support gereja. Caranya apa ya? Gue masuk ke politik kalau nggak hukum. Wow. Nah, gimana kita kalau kita sudah punya visi apapun kita kerjakan kan, Bang? Iya, betul. Apapun kita lakukan kan? Betul. Gitu. Jadi ya itu gitu loh. Maksudnya yang gue kerjakan, yang gue bilang, Jor, pokoknya kita bikin gebrakan dulu aja dah. Entah gimana gebrakannya kita bikin aja dulu yang aneh-aneh gue bilang gitu ya. Tapi yang bagus gitu kan. Baru dari situ kita identifikasi. Terus Jordi bilang, Bang sama Pagem gimana? Aman. Terus ininya gimana, Bang? Ya kan? Pasti kan anak muda itu kan imannya tebal, kantongnya kurang gitu. Imannya tebal, imaninya yang kurang. Gue bilang kalau kita benar-benar fokusnya terhadap apa yang Tuhan mau, apapun pasti akan kita lakukan. Pasti Tuhan sediakan. Ya kan? Ajar Jor, penting lu sebagai ketua when you're harus bisa inilah menggrab tim lu. Ntar masalah pulus apa kita usahakan yang terbaik bilang gitu. Tapi jangan sepenuhnya berharap sama gua. Kita cari yang terbaik. Oke, Bang, katanya. Ya udah, gua bilang setelah dari situ kita coba identifikasi Jor. Apa yang anak-anak muda itu punya kekuatannya. Baru nanti kita salurin entah kemana. Gitu ya Bang ya? Iya. Seperti itu. Itu dua langkah aja Jor, jangan yang banyak. Iya betul. Jangan yang dua langkah pun enak. Tapi aja. nanti 2 langkah ini, satu ini misalnya kita bikin
ibadahnya sama misalnya pembicara luar, Ya. biar bisa lebih, oh gila ternyata youth Igrea ini asik banget gitu loh. Ya kan bisa ngundang pembicara luar segala macem. Terus konselnya juga hidup segala macem gitu. Nah yang kedua setelah kita mulai stabil atau apa, kita identifikasi kekuatannya di mana. Oke. Nah ini justru jadi anak-anak muda ini kan tiangnya gereja. Pilarnya gereja. Karena ya 10-15 tahun lagi orang-orang tua sekarang juga sudah dipanggil Tuhan nih. Siapa yang mau lanjutkan? Betul. Anak muda. Iya. Nanti siapa yang mau main gereja kalau bikin event? Kan biar Bang juga nggak pusing lagi. Iya juga sih, keren banget sih. Oke, kalau harapannya untuk generasi muda secara luas? Ya itu tadi Bang, harapannya generasi muda kita, itu terkadang anak-anak muda kan nggak pede ya Bang ya. Nggak pede kan. Di Alkitab kan dibilang jangan menganggap kau rendah karena kau muda. Iya. Tapi jadi teladan. Nah justru yuk yang punya ekonominya kurang atau segala macam, jangan pernah takut untuk bermimpi selama kita masih punya Tuhan yang besar. Amin. Tapi harus ada tindakan dan perbuatan yang benar. Nice. Bukan cuma sekedar kita klaim janji Allah kayak asuransi kan. Tapi harus kita lakukan secara sungguh-sungguh gitu loh. Boleh kita cari duit tapi jangan lupakan Tuhan. Itu aja sih Bang. Nice. Thank you Adinda Petrus. See you. Ya, Tuhan berkati. sama-sama. Kiranya Igreaners dan semua orang percaya diberkati oleh obrolan ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Thank you, Dek. Ya, sama-sama Bang.